Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haris Rahman Kusnadi, NIM 231151046, kelas Teknik Industri Malam A. Ini saya akan mempresentasikan mengenai kinerja Udasari Purba Lima Putih pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pendahuluan. Produk pertanian mudah rusak sehingga perlu pengolahan UMKM penting dalam ekonomi. Pandemi menurunkan penjualan dan mengganggu distribusi. Rumusan masalahnya, cara menjaga produksi tetap berjalan di dalam keterbatasan bahan baku dan distribusi, penurunan pendapatan dan rasio keuangan. Tujuannya menganalisis KPI sebelum dan selama pandemi, mengevaluasi strategi adaptasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi bagi UMKM. Manfaatnya, investor bisa mengevaluasi arus kas, manajemen, alat kontrol internal, akademisi, literatur, analisis kinerja UMKM. Landasan teori yang pertama, konsep benefit cost ratio. Yang pertama, teori utilitas marginal. Yang kedua, efisiensi Pareto. Yang ketiga, keseimbangan umum. Yang terakhir, analisis biaya manfaat modern. Tujuan dan manfaat benefit cost ratio menilai kelayakan ekonomi. Jika lebih dari satu, maka benefit cost ratio tersebut dianggap layak, dan jika nilainya di bawah satu, maka benefit cost ratio tidak layak. Yang pertama, mengoptimalkan alokasi sumber daya. Yang kedua, mempertimbangkan waktu dan risiko. Yang ketiga, mendukung keputusan berbasis data. Pembahasan: harga murah tapi margin rendah, produksi fluktuatif selama 2020, modal kurang lebih 65 juta. 1 kg bahan menghasilkan 12-14 bungkus. Tabel biaya. Di sini ada tabel biaya. Tabel 1 mengenai matriks analisis SWOT, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Harga keripik terjangkau, memiliki varian ukuran keripik yang beragam. 3. Kualitas produk yang cukup baik. Kelemahan atau weakness, keripik tidak memiliki varian rasa, jadi cuman original. Bahan baku mudah rusak. Pemasaran keripik masih hanya di sekitar tempat produksi. Volume produksi sedikit dan desain kemasan tidak menarik. Peluang atau opportunity, ketersediaan bahan baku yang cukup, adanya sistem pendukung dalam segi pemodalan, lokasi produksi yaitu di daerah perseroan dekat dengan tempat wisata. Strategi: membuat anggaran agar menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan menekankan pengeluaran. Terus ada pelatihan bagi pemilik dalam manajemen usaha. Strategi yang weakness, opportunity dan peluang: memperbanyak kapasitas produksi, pemilik usaha harus melakukan riset dan pasar, melakukan inovasi pada produk yang memberikan berbagai varian. Ancamannya, dampak dari PSBB terhadap usaha. Merek belum dikenal dengan usaha sejenis, munculnya produk baru yang lebih unggul. Strategi: pemilik usaha bisa melakukan kerjasama dengan industri pariwisata yang ada, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Strategi yang terakhir, membuat tampilan produk yang menarik, melakukan promosi yang kreatif bisa melalui media online, perluas jaringan penjualan. Ini ada biaya penyusutan, biaya dari produksi dan peralatan lainnya, dengan total 32.032.000. Nilai penyusutan per bulannya 531.000. Di sini ada tabel biaya variabel, terus biaya tetap dengan total biaya tetap 370.000 per bulan atau ditotalkan per tahun jadi 40.440.000. Terus kriteria kelayakan. Ada tabel kriteria kelayakan usaha Udasari Purba Lima Putih. Yang uraian yang pertama, NPP, yaitu
Net present value positif dengan jumlah negatif, nilainya negatif, keterangannya tidak layak. Terus gross benefit cost ratio nilainya 0,93, nilainya di bawah 1 maka keterangan tidak layak. Terus net benefit cost ratio nilainya 0,65, keterangan tidak layak karena di bawah 1. Terus profitability ratio minus 0,78, keterangannya tidak layak. Ada IRR, nilainya 4,15%, keterangannya tidak layak. Tabel yang terakhir sensitivitas net value present mula-mula minus 7.627.676, investasi naik 15%, benefit naik 1%, di 7.627.676. NPV baru 17 juta dengan benefit naik 10% menjadi 1.944. Perubahan net present value 0,69% dan benefit naik menjadi 1,25%. Sensitivitas 21,59% dan benefit naik menjadi minus 8%. Kesimpulannya, analisa pasar dan pemasaran diperlakukan untuk dapat melihat aspek penting dalam suatu usaha. Maka, untuk menentukan strategi digunakan analisis SWOT. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan memperhatikan produk, promosi, harga, dan tembak. Analisis kelayakan finansial usaha keripik kude Sari Purba dari Lima Putih berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai net present value didapatkan nilai negatif sebesar 224.576.000, nilai gross benefit cost ratio-nya sebesar 0,07, nilai net benefit cost ratio sebesar minus 3,45, profitabilitas ratio sebesar minus 5,36, dan nilai IRR sebesar 27,15%. Berdasarkan nilai kelima kriteria yang digunakan menunjukkan 10 menit bahwa usaha keripik kude Sari Purba dari Lima Putih layak secara finansial untuk dikembangkan dan diteruskan. Akan tetapi dilihat dari nilai sensitivitas terhadap investasi Udah Sari Purba dari Lima Putih yaitu sebesar 16,70%, maka pemilik usaha harus memperhatikan nilai investasi yang dikeluarkan agar tetap mendapatkan keuntungan secara maksimal. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, perlu memperluas jaringan penjualan dengan meningkatkan produksi dan juga membuat inovasi yang menarik dan kreatif sehingga dapat menarik konsumen. Selain itu juga perlu melakukan riset tren pasar agar bisa mengikuti keinginan konsumen sehingga mencapai kepuasan konsumen dan meningkatkan pendapatan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.